Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema bermegah dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. 2 Korintus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Satu kali lagi saya bacakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan dinamis, ayat ini mengatakan di sana bahwa tetapi orang yang bermegah hendaklah bermegah pada karya Tuhan, oleh sebab orang yang memuji dirinya sendiri tidak diterima oleh Allah, melainkan dia yang dapat pujian dari Allah. Satu kali lagi saya bacakan dalam terjemahan dinamis, tetapi orang yang bermegah hendaklah bermegah pada karya Tuhan, oleh sebab orang yang memuji dirinya sendiri tidak diterima oleh Allah, melainkan dia yang mendapat pujian dari Allah. Terjemahan ini sangat jelas kepada setiap kehidupan kita, bahwa sana dikatakan kalau ingin bermegah, hendaklah kita bermegah atas karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam terjemahan baru di sana dikatakan hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Sebab orang yang memuji diri yang tahan uji. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Kalau terjemahan lain di sana dikatakan orang yang memuji dirinya sendiri tidak diterima oleh Allah. Orang yang membanggakan dirinya sendiri tidak diterima oleh Allah, melainkan mereka yang mendapat pujian dari Allah. Dalam terjemah bermegah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian megah berarti sangat mengagumkan, gagah, kuat, mulia, masyhur atau bangga. Bermegah berarti memiliki sifat megah atau bermegah. Bermegah dapat dimaknai membuat diri sendiri menjadi mengagumkan, membuat diri sendiri gagah, kuat, mulia, masyhur atau bangga, atau membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri bisa juga dikatakan sebagai sikap hati yang sombong, sikap hati yang membanggakan diri. Bisa bangga dengan karya, bisa bangga dengan kepintaran, dengan jabatan, dengan kekayaan, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan di sana dikatakan orang yang membanggakan dirinya sendiri, orang yang bermegah atas dirinya sendiri tidak diterima oleh Allah. Kecenderungan manusia adalah meninggikan dirinya dengan cara membanggakan segala karya atau keberhasilannya, termasuk juga dalam bidang pelayanan. Ketika Tuhan mempercayakan kita banyak pelayanan dengan talenta yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, menjaga diri kita, kita bisa membanggakan diri, kita bisa menjadi orang yang sombong dengan kepercayaan Tuhan, dengan talenta yang Tuhan beri. Karena apa? Kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, kita menganggap diri kita lebih dipakai daripada orang lain. Kita menjadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Dan di ayat ini kita diingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan diri sendiri, tidak menjadi anak-anak Tuhan yang sombong, tapi bagaimana kita tetap memiliki kerendahan hati. Orang yang bermegah dalam Tuhan berarti tidak memuji diri sendiri atau tidak bermegah pada karya sendiri.
Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Di sana Paulus dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa kepada golongan-golongan yang menganggap mereka lebih hebat, kepada golongan-golongan yang menganggap diri mereka lebih daripada Paulus. Misalnya dikatakan, sebab kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah kepada kami. Tidak memuji diri sendiri, tidak bermegah pada karya sendiri, tetapi sepatutnya kita memuji diri sendiri. Biarlah pujian itu datang daripada Tuhan. Tidak sepatutnya kita memuji diri kita sendiri, tetapi biarlah kita memuji Tuhan dengan karya Tuhan, dengan perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena karya Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika seseorang memuji dirinya sendiri, itu adalah celah bagi iblis untuk merenggut kita, untuk membuat kita semakin jatuh di hadapan Tuhan, membuat kita semakin membanggakan diri kita sendiri. Sehingga itu Paulus mengingatkan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-4. Galatia pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4 di sana dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Karena apa? Hendaklah setiap orang melihat dirinya sendiri, melihat karya perbuatannya sendiri terlebih dahulu, menguji pekerjaannya sendiri, apakah sudah menjadi pekerjaan yang terbaik yang kita perbuat kepada Tuhan. Jangan melihat orang lain. Karena apa? Karena kita melihat orang lain, mungkin kita berkata, oh, yang dikerjakannya itu tidak baik, yang dikerjakannya itu tidak sempurna. Kita mulai membanggakan diri kita sendiri, kita mulai sombong dan melihat orang lain rendah. Tidak memuji diri sendiri. Orang yang bermegah di dalam Tuhan tidak memuji diri sendiri atau tidak bermegah pada karya sendiri. Di dalam yang kedua, orang yang bermegah di dalam Tuhan yaitu memuji Allah atau bermegah pada karya Allah dalam setiap kehidupannya. Di ayat yang ke-17 tadi di sana dikatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kemegahan adalah pada Tuhan. Keajaiban adalah perbuatan dan miliknya. Perbuatan Tuhan yang perkasa selalu menunjukkan kemegahan dan keajaiban bagi manusia. Perbuatannya sungguh dahsyat dan mengagumkan. Biarlah kita kagum akan setiap karya dan perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa yang Dia perbuat, apa yang Dia kerjakan, setiap karyanya dalam hidup kita, setiap karya dalam dunia ini adalah satu karya yang luar biasa, satu karya yang bisa kita banggakan, bisa kita kagumi. Bagaimana kasih Tuhan, bagaimana keajaiban Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dalam Roma pasal yang ketiga ayat 27 di sana dikatakan, Roma pasal 3 ayat yang ke-27, jika demikian apakah dasarnya untuk, saya ulangi, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Apakah dasar kita bermegah? Tetapi biar kita bermegah di dalam Tuhan, bermegah karena kasih-Nya, karena karyanya di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 34 ayat yang kedua di sana dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tetapi saya katakan, karena Tuhan jiwaku, karena kebaikan Tuhan, karena kedahsyatan, karena karya Tuhan dalam kehidupan kita membuat kita bermegah karena perbuatan Tuhan. Orang yang bermegah, yang ketiga, orang yang bermegah dalam Tuhan adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Karena firman Tuhan tadi dalam terjemahan yang lain di sana berkata, orang yang
bermegah dalam dirinya sendiri, orang yang memuji dirinya sendiri tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mencari pujian Tuhan. Pujian dari manusia tidak bertahan lama, tetapi yang paling penting adalah kejar dan carilah apa yang menjadi pujian dari Tuhan. Bila Tuhan yang memuji kita, pasti itu sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang kita alami. Ketika Tuhan yang memuji kita, itu adalah kenyataan yang sesungguhnya dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita perbuat. Matius pasal 25 ayat 21 di sana dikatakan, Matius 25 ayat yang ke-21, baik sekali perbuatanmu hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Orang yang bermegah di dalam Tuhan adalah orang yang dipuji oleh Tuhan. Bukan pujian diri kita sendiri, tetapi adalah anak-anak Tuhan yang dipuji oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbahagia orang yang tidak bermegah dalam kekuatannya sendiri, karena kepadanya akan dilimpahkan kasih karunia daripada Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan bermegah dengan karya kita, dengan perbuatan kita, tetapi kita bermegah atas karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-9. Mazmur 25 ayat yang ke-9 saya akan bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana dikatakan, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sana dikatakan, Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang mengajarkan kita, Tuhan yang membimbing kita. Tetapi orang yang dibimbing Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati, tidak bermegah di dalam karyanya sendiri, tetapi bermegah di dalam Tuhan atas segala perbuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami bermegah di dalam Tuhan atas setiap karya dan perbuatan-Mu, keajaiban-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati firman-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kepada keluarga GPD SAD Magelang, kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.